Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afnisa Fitri, NIM 1921310337 dari Prodi Hukum Pidana Islam 4A. Di sini saya akan membahas mengenai ide bisnis saya, yaitu Acimolor, sering disebut dengan Cimol. Di sini menggunakan konsep BMC ataupun bisnis model kanvas dalam mata kuliah Kewirausahaan Islam. Yang selanjutnya tentang bisnis. Yang pertama mengenai latar belakang, terinspirasi dari keluarga saya yang banyak ataupun basicnya itu berkecimpung dalam kewirausahaan. Jadi saya mencoba membuat ide bisnis makanan ringan tersebut. Dan di sini saya membuat tentang acimolor ataupun cimol, karena saya melihat di sekitar lingkungan saya itu belum ada yang menjualnya. Meskipun ada, itu hanyalah aci goreng biasa. Maka dari itu, karena saya melihat terdapat peluang, karena itu membuat keresahan warga. Jadi saya membuat inovasi menambahnya, yaitu di dalamnya terdapat keju ataupun mozzarella sehingga hidangan itu lebih menarik. Yang kedua tentang alasan pemilihan nama cimol, karena dalam makanan tersebut berbahan dasar aci dan terdapat bisa keju ataupun mozzarella sehingga menjadikan molor atau lumer ketika dimakan. Di sini dalam ide bisnis saya menggunakan konsep BMC atau bisnis model canvas, yaitu sebuah alat yang digunakan untuk merumuskan sebuah ide bisnis. Dan terdapat 9 komponen elemen di dalamnya. Yang pertama yaitu tentang customer segment, yaitu siapa yang menjadi segmen dari bisnismu. Dalam bisnis saya yaitu remaja sekitar umur 15-25 tahun dan orang yang di lingkungan sekitar serta orang yang aktif di media sosial. Karena saya akan membuka secara online dan offline. Dan secara offline saya akan membuka stand. Yang kedua tentang customer relationship, yaitu bagaimana cara menjalin atau membangun hubungan dengan konsumen, yaitu mempromosikan di media sosial lewat para selebgram dan postingan. Dalam maksud mengapa saya memilih para selebgram, karena secara otomatis para selebgram tersebut kan aktif dalam akunnya, dalam media sosialnya, dan pastinya akan mempunyai banyak followers di dalamnya. Jadi akan lebih banyak relasi sehingga lebih secara mudah, secara efektif banyak orang yang mengetahuinya. Dan pastinya saya akan membuat dan mempromosikannya di akun media sosial saya sendiri yang khusus untuk bisnis ini. Yang selanjutnya memberikan potongan harga secara offline, sedangkan secara online terdapat free ongkir. Yang ketiga yaitu channel, yaitu di mana konsumen dapat membeli ide bisnismu atau produkmu. Yang sudah dijelaskan, karena saya membuka secara online dan offline. Secara offline saya akan membuka stand di tempat yang strategis dan media sosial. Yang keempat yaitu value proposition, yaitu nilai apa yang kamu tawarkan kepada konsumen. Di sini makanan yang kekinian dengan bervariasi rasa serta harga yang terjangkau. Jadi bisa siapa saja yang membelinya, umum. Yang selanjutnya makanan yang ringan dan praktis, bisa dibawa di mana saja dan kapan saja, dan pastinya rasanya enak. Yang selanjutnya key activities, yaitu sebutkan aktivitas kunci atau utama dari bisnismu. Yang pertama promosi di media sosial, yang kedua produksi makanan, dan yang terakhir nyetok bahan.
Yang selanjutnya key resources, yaitu sumber daya utama dari bisnis. Yang pertama pastinya modal usaha, karena dalam usaha itu pasti harus ada modal. Yang kedua aset produksi. Yang ketiga alat transportasi. Mungkin secara offline ketika rumah konsumen dekat itu saya bisa secara COD. Itu akan membuat konsumen lebih menarik. Yang terakhir yaitu akun media sosial. Yang selanjutnya yaitu key partners, yaitu siapa partner kunci dari bisnismu. Yang pertama reseller, yang kedua distributor, yaitu agen di mana akan membeli stok bahan yang akan dibuat. Nah, selanjutnya yaitu cost, yaitu sebutkan struktur biaya yang harus bisnismu tanggung. Yang pertama biaya produksi dan pastinya kuota promosi. Yang terakhir dari elemen BMC yaitu revenue stream, tentang bagaimana dan dari mana arus pendapatan dari bisnismu. Yang pastinya dari penjualan sendiri dan reseller, yang terakhir distributor. Karena ketika kita menjalin hubungan dengan agen penyetok bahan, pasti ada harga yang beda ketika kita berlangganan tersebut. Jadi akan membuat laba dari bisnis kita. Selanjutnya mengenai strategi dalam ide bisnis. Yang pertama, strategi mendapatkan customer. Pastinya membuat akun media sosial yang khusus ide bisnis yang dijalankan. Yang kedua, menyebarkan brosur. Karena membuka secara offline, jadi belum banyak orang yang mengetahui standnya di mana. Kita dapat mengakalinya dengan menyebarkan brosur di lingkungan sekitar, jadi banyak orang yang tahu. Yang kedua, bagaimana mempertahankan customer. Yang pertama, memberikan pelayanan yang ramah dan terbaik. Yang terakhir, menjaga kualitas bisnis. Karena mungkin ketika sudah banyak yang mengetahui ataupun laku ide bisnis tersebut, itu kualitasnya jangan menurun, pasti tetap stabil, kalau bisa itu lebih meningkat. Jadi tidak mengecewakan konsumen-konsumen yang sudah berlangganan. Sekian presentasi dari saya mengenai ide bisnis saya dalam konsep BMC atau Business Model Canvas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.